Baik, terima kasih Pak Karni. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, ya, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan gonjang-ganjing yang berkepanjangan beberapa hari belakangan ini. Karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya, lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu, kita semua menyambut gembira. Ya. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. Nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa enggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Nanti saya minta waktu untuk ini, saya berbeda pendapat ya. Silakan. Ya, saya juga mau. Ya, Anda tadi ngomong terus saya nggak komentar apa-apa. Nah,
Oke ya. Jadi bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket. Tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah, Hafiz Ansari, ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau dia diangket, masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat. Di samping rekomendasi. Yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah malam ini sih dari Pak Dedi kita nggak dengar pemakzulan. Tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Nah pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket. Itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimanya, nggak ada hasilnya. Itu terjadi. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu. Bisa aja sampai lewat. Karena prosesnya kan lama. Ya, ini masih reses, pembentukan panitia angketnya, segala macam. Mengusulkan ini, paripurna, setuju atau tidak, pembentukan panitia angketnya. Nah, apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu panitia angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Sebab presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, triumvirat bubar, ya yang ada tinggal Panglima TNI dan Kapolri, nggak tergantung pada masa jabatan presiden. Ya ini di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum. Nah itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari hak angket itu sendiri. Nah kalau kita lihat juga sebenarnya pelaksanaan angket yang berdasarkan pada pasal 20A dari Undang-Undang 45 itu selain memang akan memakan waktu, ya, tidak berujung, tapi gonjang-ganjing politiknya kita nggak tahu akan kemana. Pasti keributan-keributannya akan terjadi, protes-protes akan terjadi, dan karena itu saya sebenarnya tidak cenderung mengatakan harus melakukan hak angket, ya, kalau memang hak angket itu ditujukan untuk hasil menyelidiki kecurangan dan ujung-ujungnya kan adalah hasil pemilu itu sendiri. Nah, saya memang pernah berpendapat yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun, itu tahun 2014. Ya, 2014 sebagai ahli, saya dihadirkan di MK, pada waktu itu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator. MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau pemilu itu kecurangan. Tapi pendapat saya itu ditolak oleh majelis hakim. Ya, dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak. Dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh majelis hakim, pendapat itu nggak bisa dijadikan argumen lagi di pengadilan. Kalau menjadi pendapat akademik di kampus ya boleh aja.
Jadi secara hukum dia nggak bisa dipakai lagi. Kedua, kemudian sekarang ini kan sudah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang aturan-aturannya itu sudah berubah dari tahun 2014. Ya. Jadi siapa yang berwenang melakukan pengawasan, sudah ada Panwas, sudah ada Bawaslu. Kalau terjadi pelanggaran hukum, sudah ada Gakumdu. Kalau perselisihan, ujung-ujungnya baru ke MK. Jadi bukan berarti pendapat saya itu berubah tanpa dasarnya. Ada karena undang-undangnya berubah, ya pendapat saya berubah juga. Itu pikirannya. Jadi sekarang ini kan dicuplik, dibikin meme. Pendapat saya 2014, pelan begini, ya lepas daripada konteks. Ya. Kalau lepas dari konteks, ya jadi bertentangan begitu. Tapi kalau dilihat konteksnya 2014, saya nggak bisa lagi argumen itu dipakai sebagai argumen di pengadilan karena sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah jadi bagi saya sebenarnya kalaulah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya. Ya silakan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu dibuktikan. Walaupun memang kita mengetahui bahwa sistem pembuktian kita itu juga tidak mudah di Mahkamah Konstitusi. Karena kan hanya 1 minggu sesudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhir yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya, dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu. Nah, apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa nggak lebih baik diserahkan aja? LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau sekarang mereka diserahkan kepada BRIN atau dibentuk satu tim yang terdiri dari para akademisi untuk menyelidiki betul-betul sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya. Ya, kami kan sebenarnya dari tahun 98 sebelum pemilu 99 sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik sebenarnya. Cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu, yang lain nggak ada yang setuju. Nah, sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri, ya. Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya, pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja ke pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi Comelec melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak menjadi sogok menyogok. Nah, termasuknya juga tadi yang sudah dapat kursi berapa uang sogoknya, yang sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok? Atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu. Lebih baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekian Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, ya
yang akan datang ini supaya hanya orang, jangan yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau nggak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Ya. Bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 ya, yang bisa masuk ke arena politik, duit nggak punya. Bapak saya disebut di Jakarta ini nggak ada yang kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi. Ya. Tapi yang bagaimana? Tapi kalau sekarang sudah sangat sulit untuk muncul ke permukaan seperti itu ya, kecuali barangkali orang populer karena dia influencer atau dia artis atau dia apa, direkrut oleh sebuah partai. Tapi ya kemampuannya seperti yang kita lihat di anggota DPR sekarang. Nah, gimana kita mampu melahirkan kader-kader politik yang kita harapkan nanti juga akan baik, ya, direkrut dengan baik dan baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita ke depan ini. Saya kira itu pendapat saya Pak Karni. Terima kasih. Sedikit aja. Ya. Ini komplimen ya dari pendapat Prof. Yusril. Jadi kalau kita lihat definisi angket itu, tidak hanya bicara mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang ada dugaan pelanggaran hukumnya, tapi juga pelaksanaan undang-undang. Jadi pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan yang penting dan strategis. Nah itulah sebabnya dulu saya juga termasuk orang yang mengatakan bahwa hak angket itu harus tujuannya kepada eksekutif, lalu kemudian ujungnya bisa impeachment. Tetapi praktik ketatanegaraan kita sudah membuktikan bahwa hak angket itu bisa kepada Pelindo II. Hak angket itu bisa kepada KPK sebelum perubahan undang-undang KPK. Jadi praktik ketatanegaraan kita dan juga praktik di DPR sudah mengatakan bahwa hak angket itu masuknya melalui dua pintu, salah satu atau dua-duanya. Pintu kebijakan dan pintu pelaksanaan undang-undang. Kalau pintu pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Maka saya katakan kalau saya mau propose hak angket, saya mengatakan pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 saja. Karena itu yang kita hadapi. Lalu apa pelaksanaan undang-undang itu tujuannya? Adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Maka saya kira jelas jadinya. Kalau mau kebijakan pemerintah, ya kita lihat misalnya kebijakan penyaluran bansos yang lebih spesifik. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Itu sedikit tambahan. Makasih. Kalau saya sedikit aja Bang Karni. Tadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa yang namanya hak angket yang ada dalam bayangan kita itu bukan urusan teknis kepemiluan. Soal curang atau apa, money politik atau apa itu kan ranahnya ada di Bawaslu dan Gakumdu. Walaupun mungkin perlu kita tanya, misalnya di dapil saya banyak tuh tim orang yang menyuap pemilih itu ditangkap oleh Gakumdu. 2 jam lepas. Ya. Kalau itu untuk urusan seperti itu kita pakai yang namanya hak angket ini terlalu receh. Dan kita sudah tahu bahwa itu ranahnya ada di Bawaslu, Gakumdu atau nanti sengketa hasil pemilu. Sementara bagi saya dan bagi kami tadi sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan yang ada, hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Dan di sana kita bermainnya. Bahwa itu ada kesana kemari saya kira itu asumsi, itu opini, itu interpretasi. Kita juga berkomitmen 20 Oktober itu sudah ada pemerintahan baru. Itu nggak bisa kita tawar-tawar juga gitu loh. Ya, jadi saya kira mari kita coba berpikir positif lah. Karena saya kira tidak hanya di kubu 01, 03, 02 juga banyak kok yang merasa nggak happy. Sering kita berdialog dengan yang dari kubu 02, bagaimana mereka tidak happy-nya. Bagaimana ternyata ada juga yang main supaya partai tertentu yang ada di mayoritas kursi. Dengan membantu pembiayaan segala macam, amunisi. Jadi saya kira kita lebih kepada melakukan evaluasi yang mendalam. Ya, bagaimana penyelenggaraan kekuasaan itu dalam pemilu betul-betul sesuai dengan undang-undang. Karena situasi seperti ini baru kali ini kita hadapi. Sepanjang sejarah Republik, baru kali ini ada presiden sedang menjabat,
anaknya berkontestasi sebagai wakil presiden. Apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa ke depan kita harus atur bahwa seorang presiden yang sedang menjabat, keluarga intinya hanya boleh berkontestasi 5 tahun atau 10 tahun setelah periodenya. Apakah itu bukan hal yang sangat fundamental untuk kita diskusikan? Karena semua komplikasi yang kita alamin hari ini adalah karena apa? Karena anaknya presiden menjabat. Anaknya presiden mencalonkan diri. Ini problem utama yang kita hadapi. Saya kira kalau Gibran kemarin tidak ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden, kita tidak akan ribut di sini soal yang penyelewengan kekuasaan, katakanlah penyimpangan kekuasaan yang semasif hari ini. Jadi saya kira ini isu paling krusial yang menurut saya harus kita bicarakan nanti di DPR. Saya kira gitu Bang Karni. Oke. Ya. Ya oke, pendek aja, pendek. Jadi saya tuh di Sunda tuh ada namanya kompet daunkan. Kita selalu khawatir tadi yang Prof Yusril mengatakan bahwa yang menang atau yang masuk parlemen ini harus bayar 30 miliar dan sebagainya. Kemudian yang tidak Bukan masuk. saya, Kemudian, beliau. ya ini maksud saya bahwa nanti yang tidak masuk tidak ikut-ikutan dan sebagainya. Saya harus katakan, saya dari PKS ya, bahwa tidak sampai sebesar itu. Kenapa? Karena orang memilih itu tidak semua karena uang. Saya menemukan dalam berbagai survei, kenapa sih orang memilih PKS misalnya? Mereka melihat rekam jejak, PKS konsisten oposisi. Yang kedua, mereka melihat apa yang diperjuangkan oleh PKS. Siapa calon presiden yang diusung oleh PKS. Pokoknya PKS Kenapa? paten. Terima kasih Bang. Maksud saya jadi khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua pakai uang. Kemudian yang tidak jadi karena tidak pakai uang. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita... Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya, ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah yang kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Iya kan? Ya. bumerang Kalau itu bagi kan diri tadi sendiri itu terus kan jadi ranahnya- bekelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini Pak, Loh enggak, itu aja Ini simpel saya dulu. belum selesai nih Bang Karni nih. Bukan, itu ranahnya 1 di menit mana? lagi saya kalau boleh. Ya Kan- tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Mau bilang Anda bersih Ya, kan gitu. Saya kira, bukan hanya itu. Pokok intinya PKS paten. Dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan Nanti atas kita hak ajuin itu. gugatannya di PKS saja. Ya gak gitu. Jadi makanya itu saya kira ya. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirasikan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Ya, tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah uang. clear itu. Terima kasih. Kalau Terima soal kasih. itu itu udah clear. kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya Apa kira betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? yes. Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, Monggo. terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, Maman balas urusannya enggak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan Begini, kita Pak. tentang kebijakan. Ya. Baik. Tapi kalau Kita mau ada yang kita angket, pernah Tapi Pak, kalau ya. ada pun mau angket itu ya silakan, gak ada masalah. Ya, Jangan dilanjutin lagi. saya terakhir. nih, Kita Pak. sampai pagi loh. Ya, begini. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden, ya,
tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya, ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan, undang-undangnya yang harus dikritisi. Undang-undang yang harus dikritisi. Enggak dong Prof, ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau ini undang-undang namanya revisi, Prof. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama Tapi aja kalau dulu. diangket, lumayan Dulu lah. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undangnya langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket. Jadi angket dulu baru ubah undang-undang Baik, dasarnya. jangan dilanjutkan debat begitu. Bang Karni, Pemirsa, bisa ngomong sebentar? ya jangan menyerah yang lain lagi, nanti dia jawab lagi. Enggak. Ini bukan soal angket, tetapi satu hal yang menurut saya perlu saya garis bawahi adalah apa yang disampaikan Mas Margarito Kamis tadi. Kalau kita punya masalah dengan pemilu, kayak misalnya tadi uang dan uang itu terlibat, maka jalan keluarnya itu jangan kembali ke model yang selama ini ditentang oleh demokratisasi gitu. Menurut saya itu satu hal yang menurut saya penting diingat sekarang itu adalah Indonesia belum termasuk negara yang punya undang-undang pendanaan politik sampai sekarang. Di dunia ini ada lebih dari 100 negara yang punya undang-undang pendanaan politik. Itu mengatur bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan. Bagaimana uang untuk pendanaan politik dikeluarkan. Larangan repayment, bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan kampanye itu mendapatkan fasilitas lewat kebijakan publik dan seterusnya. Negara-negara Eropa Utara misalnya, itu menjalankan praktek dibuka secara seluas-luasnya persoalan-persoalan itu. Sehingga orang warga negara tahu gitu. Nah menurut saya ini harus diatur, sehingga misalnya tidak boleh itu ada ketua umum partai yang punya televisi, kemudian setiap hari membombardir di televisinya dengan kampanye partainya. Itu nggak boleh, kalau ada undang-undang itu nggak bisa. Jadi tidak boleh lagi, tidak lolos partainya. Jadi ya menurut saya bukan soal dikembalikan ke MPR-nya yang harus diatur, tetapi bagaimana uang dalam kegiatan pemilu itu dikelola dengan regulasi yang lebih baik gitu. Dan contoh di 100 lebih negara itu ada gitu. Ya, Dan bisa mereka gitu. Itu Saya rasa penting menurut Bang saya. Karni, ini urusannya ini, angket ini menjadi tidak relevan lagi nih. Ini angket menjadi nggak relevan lagi. Kita mesti bicara yang lain lebih besar. ya.